Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Navitasari. Saya berasal dari Prodi Fisika, Fakultas FKIP Universitas Jember. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi vektor. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang materi vektor, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang ada pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat membedakan besaran vektor dan besaran skalar. Yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri besaran vektor dan skalar. Yang ketiga adalah melakukan penjumlahan vektor dan selisih vektor. Yang keempat adalah menjumlahkan vektor dengan cara poligon dan analisis. Pertama-tama, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi vektor, yang harus kita tahu adalah perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai tapi tidak mempunyai arah. Contohnya adalah semua besaran pokok seperti panjang, suhu, massa. Nah, sedangkan untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Contohnya seperti perpindahan, kecepatan, percepatan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pengoperasian vektor. Nah, ada beberapa cara untuk mengoperasikan vektor. Pengoperasian vektor yang akan kita bahas pertama-tama adalah tentang jumlah dan selisih vektor. Di sini ada beberapa cara atau metode yang dapat kita gunakan untuk mencari jumlah atau selisih vektor. Yang pertama, yang metode yang bisa kita yang akan saya jelaskan adalah metode jajar genjang. Nah, pada metode ini apabila ada vektor A dan vektor B, nah nanti di soal ditanya berapa jumlah dua vektor itu. Nah, maka bisa dicari dengan metode ini, yaitu dengan memakai metode jajar genjang. Nah, untuk mencari resultan atau A plus B, nah bisa dicari dengan rumus akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Sedangkan untuk mencari selisih atau A min B bisa dicari dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Seperti itu. Dengan catatan, jika vektor A dan vektor B searah, maka tetanya adalah 0 derajat. Jika vektor A dan vektor B berlawanan arah, maka tetanya adalah 180 derajat. Nah, jika vektor A dan vektor B saling tegak lurus, maka tetanya adalah 90 derajat. Metode selanjutnya yang bisa kita pakai untuk mencari selisih atau jumlah dari vektor yaitu metode poligon atau segi banyak. Nah, pada metode ini bisa dengan menguraikan vektornya masing-masing kepada komponen X dan Y. Misal ada vektor A dan vektor B, maka vektor A tersebut diuraikan ke vektor X dan diuraikan ke vektor Y. Begitu juga dengan vektor B. Seperti yang ada pada gambar, maka untuk mencari resultan dengan cara rumus akar RX kuadrat ditambah RY kuadrat.
Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang perkalian vektor. Perkalian vektor ini terdapat dua macam metode, yakni yang pertama adalah dot product atau perkalian titik, yang kedua adalah perkalian silang atau cross product. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang perkalian dengan vektor. Jadi ada perkalian skalar dengan vektor. Apabila skalar dikalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah vektor. Nah, ketika perkalian vektor dengan vektor, maka hasilnya adalah skalar. Bisa dilihat di gambar yang saya tunjukkan ini. Oke. Untuk perkalian titik atau dot product terdapat dua sifat, yakni komutatif dan distributif. Artinya komutatif ketika A dot B itu sama dengan B dot A. Dan sifat distributif yakni ketika A dot B plus C maka sama dengan A dot B plus A dot C. Dengan catatan jika A dan B saling tegak lurus, maka A dot B adalah sama dengan 0. Jika A dan B searah, maka A dot B sama dengan A dot B. Jika A dan B berlawanan arah, maka A dot B sama dengan min A dot B. Selanjutnya adalah perkalian silang atau cross product. Pada cross product hasilnya adalah vektor. Nah, pada cross product ini menggunakan kaidah tangan kanan dengan C A bisa A B C, dengan C itu adalah hasilnya dan A dengan B itu adalah perkaliannya, perkalian vektornya. Jadi hasilnya adalah C. Sifat yang ada pada perkalian silang atau cross product adalah pertama, tidak komutatif. Artinya A cross B tidak sama dengan B cross A. Nah, yang kedua adalah jika A dan B saling tegak lurus, maka A cross B sama dengan B cross A. Yang ketiga adalah jika A dan B searah atau berlawanan arah, maka A dot B sama dengan 0. Pada perkalian silang juga bisa menggunakan metode determinan. Metode determinan yakni metode yang sudah saya jelaskan, sudah ada pada gambar itu, bisa dilihat, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang saya jelaskan adalah tentang vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan, besar vektor satu satuan. Nah, notasinya adalah A sama dengan vektor A dibagi dengan besar A. Dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak, di sana ada beberapa sumbu, yakni sumbu X atau Y, sumbu Y atau J, sumbu Z atau K. Sifat-sifat perkalian titik atau dot product pada vektor satuan, ketika I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K, itu hasilnya sama dengan 1. Ketika I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I, itu sama dengan 0. Sedangkan untuk perkalian silang atau cross product pada vektor satuan, ketika I cross I sama dengan J cross J dan K cross K sama dengan 0. Ketika I cross J itu sama dengan K, ketika J cross K itu sama dengan I, ketika K cross I itu sama dengan J. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.